Masakan orang tua kita antarkan ke peti jumpo. Nggak layak lupa. Ya, kapan Pak kita berangkat? Kita jemput ibu besok jam 4 sore ya. Papa pulang dari kantor, kita langsung menjemput ibu jam 4 sore. Boleh Pak? Sekarang Papa sarapan dulu deh, biar Papa bisa ke kantor. Rupanya tengah gena baju aku ring suapi. Ban kalan kepala yayasan panti jumpo. Halo? Halo Pak? Ini Bapak? Iya. Ada apa Pak? Gini Pak, mohon Pak datang segera ke peti jumpo. Ibu Bapak dalam keadaan sakit. Sekarang dia sedang dirawat di ruangan ICU. Ibu saya sakit Pak? Iya, iya. Datang segera Pak ya. Baik. Bu, Mama sakit. Ayo Pak, kita berangkat sekarang. Bedah, udip motor, berangkat ke peti jumpo. Begitu terus peti jumpo, merumpak dengan dokter. Pak dokter, bagaimana ibu saya Pak? Silakan masuk Pak ke ruangan ICU. Sekarang ibu sedang berada di ruangan ICU. Begitu kita ke ruangan ICU, gepeto Pak Ma tu. Kekalan selang kamesak lam hidung. Alat deteksi jantung kaba ineng kaki. Komputer kekalan jantung kamu mulai melemah. Gepeto Pak tempat imak. Mak buka mata, mak lungkat truk mak ya tabu draw ni. Sang-sang pendengaran cukup jauh kedengar mak. Tapi karena kedengar suara berusaha untuk geblut dan tangguhan mata hanya kebuka. Jaro gerak-gerak. Anak lon. Gede merah baru mana tu. Gua laju anak. Beda gebah lom tidak. Lom hanya jauh nak mentuangan gata. Lom cukup sayang nak ke gata. Lu cukup cinta nak ke gata. Akhirnya su patah kalam, lemah. Akhirnya la ilaha illallah. Lau sudah kumak meninggal dunia. Pak dokter, tolong Pak. Dokter baga-baga getung, gekalan gecok alat, gepeduk bak dada, anali denyut jantung, gemat bak nadi, anali berdenyut, gekalan komputer kalagi benar. Pak, ibu bapa telah tiada. Anak lima tu. Sabar Pak, sabar. Geplik bapaknya musuh-musuh. Serta gemarit aku anak durhaka. Nasi sudah menjadi bubur. Kau mak, silakan hana keramat mak ada bagok. Terhadap udahnya keramat. Doa mak sangat makbul. Nah dengar. Doa mak sangat bermacam-macam dengan mak. Sakit hati urunci itu, anak senang dunia akhir. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Nah perle budak pintu syurga, perle berbaktilah pada ibu bapa. Menyuka hanale pakirimku, hanale kirimlah Fatihah setiap salat kepadanya. Salatlah birrul walidain kepada orang tuanya. Si berangkasa yang itimeh sembahyang sunat birrul walidain kepada kedua orang tuanya ke Nabi, berarti si banyak kasempurnalah berbakti kepada dua ibu bapanya. Nyamnyo kahanali
Uwais Al-Qarni hanya kelebihan taat kepada ibunya yang sudah tua. Getingku ma'agep gemeo danau suci. Uwais Al-Qarni hancam pernah merumpok dengan Nabi, tapi Nabi nemarit. Yang kata menyerumpok Uwais Al-Qarni, lakai doa bak Uwais bah, doa Uwais Al-Qarni sangat makbul. Wali Allah. Kuota kelebihan hanya taat kepada orang tua. Nak perlu berkeramat, nak perlu bermulia bak Allah, berbakti pada orang tua. Nyokahan ada lagi pun terpaksa lain nak cara. Kita nyokan baru tak permun kurunci wate urunci kan ada yang baru dah sabu. Tahu mak nak buka mata mak nanturi lam long mak wate karam mati baru memperkenalkan diri long kembali. Dia gebut. Anjir. Urunci kita nyokan rela nyeplah tubuh nero darah. Yang bertahun-tahun tidak nyaman, tidak lena tidurnya, tidak nyaman makannya. Si kurang bulan dalam rahim dikandung dalam keadaan sakit, lemah, letih, lelah. Ketika lahir 40 hurau dalam keadaan bersimbah darah 60 hurau. Sampai si ton, sampai 2 ton, hanjir kerja tahu bebas. Gepetimang, sampai katanya kawin dalam padu narai pengorbanan orang tua. Nabi bersabda, biru aba'akum tabbirukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, supaya anak kamu nanti berbakti kepadamu. Kak, kaum yang bahagia, apakah perayaan Maulid pada malamnya bek seremonial, tapi tajuk iktibar. Pertama, beliau selalu dia kepada Nabi, gara-gara Nabi, alam semesta, Allah Ta'ala persiapkan dirinya untuk hambaku yang selalu berselawat kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Ura kiamat tengah cukup le fadilah orang yang berselawat. Cuma malamnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita urai sedikit tentang lahir Nabi sampai perjuangan nak dengar bosan. Kadang-kadang air dengar ni gum apa kamu peluh ke kak kenau. Mulut masalah Nabi Muhammad yang berah tersebut. Nabi tahajud pun boleh Nabi Adam melanggar berah tu. Kak, kau yang bahagia. Beli tatamung tentang riwayat pertemuan Aminah dengan Abdullah yang mungkin kaji napai. Ya kan? Ini tatamung mentang tentang riwayat hamilnya Aminah mulai bulan pertama sampai bulan ke-10, dari bulan 10 sampai malam 12 Rabiul Awal, dan sampai menikah Nabi dengan Khadijah, kemudian berkhalwat Nabi di Gua Hira dan wahyu, kemudian mulai mengembangkan dakwah menyutuk malamnya sampai Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Dengar? Naik. Kak, konon menurut riwayat bahwa Aminah hamil bulan pertama kepada Nabi kekasihnya, yaitu pada bulan tu. Tidak boleh dah. Bulan pertama Aminah hamil. Bulan mulut. Ini bulan mana banyak lahir? Bulan tak hamil. Bulan tu kau mak. Siapa? Hai mai do mana? Bulan tu Aminah pertama hamil. Metua. Bulan Rajab. Ya, yang berarti nabut sejarah. Beres, 100. Di malam cuci hadiah balu. Aku apa? Awal bulan Aminah hamil yaitu bulan Rajab. Pada bulan itu, bulan pertama Aminah hamil. Pada suatu malam Aminah sedang tertidur nyenyak. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki tinggi, tegap,
kekar, bercahaya, harum semerbak. Lelaki itu mendekat dan berkata dengan suara yang terang, "Marhaban bika ya Muhammad." Selamat datang untukmu wahai Muhammad. Aminah tersentak. "Oh, siapakah Tuan?" "Jangan takut. Aku kakekmu, Nabiullah Adam." "Oh ya Nabiullah, apa tujuan engkau datang kemari?" "Aku datang untuk membawa kabar gembira kepadamu wahai cucuku." "Aminah, yakinlah, percayalah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, penghulu manusia." Berdebar jantung Aminah dan ia terkejut. "Ya Allah, Nabi Adam lelumpur bunuh dan lemarit yang long kandungnya Sayyidil Bashar. Apa maksudnya ya Allah?" Yang terjadi pada bulan pertama, itamang bulan kedua Rajab, yaitu Sya'ban. Datanglah seorang lelaki yang kekar, bercahaya-cahaya, harum semerbak, seraya berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Siapa Tuan? Siapakah Tuan ini?" "Aku Nabiullah Syis sayang." "Nabiullah Syis?" "Iya, benar sekali." Mudah-mudahan pula senantiasa mengalir kepada keluarganya yang bergembira untukmu wahai ibunda yang sangat mulia, wahai ibu Rasulullah yang mulia, bahwa engkau sedang mengandung sahibut ta'wil wal hadis, pemilik takwil dan hadis, yang terjadi pada bulan kedua Sya'ban. Pada bulan yang kelak, yaitu Ramadan. Itu Nabiullah Idris. "Assalamu alayka ya Nabi Allah." Semoga sejahtera atasmu wahai Nabi Allah. Aminah gemetar. "Siapakah Tuan ini?" "Aku Idris. Nama asliku adalah Akhnuh. Karena aku suka belajar, menderus, maka orang memanggil aku Idris." "Oh, apakah tujuan Tuan datang kemari?" "Aku datang membawa bingkisan kabar gembira dan mulia." "Apa maksudmu Tuan?" "Percayalah, engkau sedang mengandung Nabi Rais, Nabi pemimpin atau pemimpin para nabi-nabi." Berdebar long jantung Aminah. "Ya Allah, ya Allah." Berdebar long kembali. Yang terjadi pada bulan yang ke Rajab, Sya'ban, Ramadan bulan kelai. Kemudian pada bulan yang keput merumpak Nabiullah Nabi Hud. "Assalamu alayka ya Habiballah." Semoga sejahtera atasmu wahai kekasih Allah. "Siapakah Tuan?" "Aku adalah Nabiullah Nuh." "Nabiullah Nuh?" "Iya." "Namaku adalah Yashkur. Ayahku bernama Lamuk. Ibuku bernama Ashud. Aku Nuh karena aku suka menangis ketika umatku melemparku, memukulku. Aku menangis memba'e-ba'e. Jadi namaku Yashkur. Allah panggil aku Nuh. Nuh karena Nuh mau ba'e-ba'e. Aminah,
Aku datang membawa kabar suka. Engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan. Berdebar jantung Aminah, ya Allah. Nabi Nuh kata ulam dengar ya Allah. Yang terjadi pada bulan yang ke Betalah bila nanti. Kemudian pada bulan yang kelima merumpak Nabi Allah Hud. Assalamualaikum ya safwat Allah. Semoga sejahtera atasmu wahai sahabat Allah. Oh, siapakah Tuhan? Aku Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud? Ya. Apa tujuan Tuhan datang kemari? Aku datang untuk membawa kabar gembira sayang. Percayalah bahwa engkau sedang mengandung sahibu syafa'ah fi yaumil masyhud, pemilik syafaat pada hari persaksian Singapura kiamat. Yang bulan kepada? Hah? 5. Pada bulan yang ke-6 belum merumpuk Nabiullah Ibrahim. Assalamualaikum ya rahmatullah. Semoga sejahtera digata, hai rahmat Allah. Siapa Tuhan? Ibrahim. Ibrahim? Iya. Apa tujuan Tuhan datang kemari? Membawa kabar gembira kepadamu. Engkau sedang mengandung Nabiyil Jalil, Nabi yang elok. Pada bulan ke-7 Ruh Nabi Ismail. Assalamualaikum ya man ikhtarahu Allah. Semoga sejahtera digata, hai orang yang telah dipilih oleh Allah. Siapa Tuhan? Aminah, aku Ismail, anak daripada Nabiullah Ibrahim. Oh, Ismail? Iya. Aku datang kepadamu untuk bawa kabar gembira. Kabar gembira? Iya. Percayalah, anak yang sedang engkau kandung itu Nabi penutup, orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Pada bulan yang kepadungkah? 8 Roh Nabiullah Musa. Assalamualaikum ya khirat Allah. Semoga sejahtera digata, hai urung-urung yang dipilih di Allah. Siapa engkau? Aku Musa. Apa tujuan kau datang kemari yang mulia? Aku datang untuk membawa kabar gembira bahwa engkau sedang mengandung mayyuzalu alaihil Quran, orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Bulan kesigurum Ruh Nabiullah Isa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa Tuhan? Aku Isa ibni Maryam. Apa tujuan Tuhan datang kemari? Aku datang bawa kabar gembira bahwa engkau sedang mengandung seorang Nabiyil Mukarram wa Rasulil Mu'azzam, Nabi yang mulia dan Rasul yang diagungkan. Ditambang kesikurang bulan Aminah hamil, bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Pada malam pertama Rabiul Awal, pada malamnya terjadi suatu peristiwa yang luar biasa oleh Aminah. Apa terjadi pada malamnya Aminah? Malam pertama Rabiul Awal merasakan tenang, tentram, bahagia, nyaman. Antum pernah merasakan tenang, tentram dan nyaman? Lagi malamnya sumudik. Sementara hati Aminah sedang hancur dulu karena perginya Abdullah untuk selama-lamanya, meninggalkannya dalam keadaan berbadan dua. Lalu pada malamnya seolah-olah lenyap
kesusahan segala-galanya. Tenang, tentram, segar, sejuk dan nyaman. Yang malam pertama Rabiul pada malam kedua Rabiul Awal terdengar suara Aminah, berbahagialah engkau. Sesungguhnya engkau akan mendapat suatu karunia yang sangat besar dari Allah. Berdebar jantung Aminah, ya Allah, sangat terang dan jelasnya suara itu. Dan dengar li Aminah. Kemudian pada malam kelihar Rabiul Awal, dia dengar li Aminah, Aminah, sudah dekat saatnya engkau untuk melahirkan seorang nabi penutup daripada semua para nabi dan rasul. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia selalu sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdebar dalam jantung Aminah, ya Allah, sangat dahsyatnya suara itu. Yang malam yang ke Rabiul Awal. Kemudian pada malam yang ke Rabiul Awal, Aminah dibuka hijab oleh Allah sehingga didengar oleh telinga Aminah suara tasbih malaikat, tahlil para malaikat. Dah di langit 7 lapis didengar oleh Aminah suara tasbih, tahlil, suara zikir para malaikat dengan lafaz yang berbeda-beda, lughat yang berbeda-beda. Yang malam kekut Rabiul Awal. Nanti dengar berapa? Malamnya dengar. Kemudian pada malam kelima Rabiul Awal, apa yang terjadi? Aminah truk Nabi Ibrahim. Siapakah Tuhan? Aku Ibrahim sayang, kakekmu. Aminah, pesankan kepadamu, ketika lahir cucuku nanti, engkau beri nama Muhammad. Abdul Muttalib karena persiapkan nama Ahmad. Ahmad nyonya lahir cucu Ahmad dah bonan. Tapi Aminah langsung melumpur Nabi Ibrahim. Hanya lahir cucu dah bonan Muhammad. Maka ketika nak bonan, nak cucu dengan Ahmad dah bonan ayah Muhammad, Ahmad, Muhammad ayah Ahmad, Muhammad ayahna nemat ngengkeng nama Muhammad. Yang malam kelima melumpur Nabiullah Ibrahim. Kemudian pada malam yang ke-6, Aminah dena bayi di dalam rahim, langsung lagi di dalam kaca, bercahaya metok seluruh alam semesta terang. Ana payah USG. Ana kena ada USG, baik ke doktor nyok bu, ana drone agam man labo. Cukup senang hati ana lu agam balahi kaidang. Aminah tanpa USG, USG langsung oleh Allah Taala, jelas dengan agam, mujirlah cahaya penuh seluruh alam semesta. Yang malam Baduk, malam ke Baduk 6 Rabiul Baduk dek. Yang ke-6 ini Baduk dek 6 dek. Kemudian pada malam ke-7, Aminah dinikalan para malaikat berbondong-bondong dari langit, netren ubumo memenuhi ruangan Aminah. Silih berganti, silih berganti, silih berganti. Jelas malaikat datang memberi penghormatan kepada Aminah. Seraya mereka berkata, wahai Aminah, berbahagialah engkau, kekasih Allah sebentar lagi akan engkau lahirkan. Malam ke-8 Rabiul Awal, Aminah didengar subuh timur, belahan timur, belahan barat, belahan utara, belahan selatan menggema suara, berbahagialah wahai penduduk alam semesta, karena sebentar lagi junjungan alam akan dilahirkan ke dunia. Jelas didengar oleh Aminah. Yang malam ke-8 Rabiul Awal. Pada malam ke-10 Allah tamah-tamah lam rahmat kepada Aminah, sehingga pada malamnya Aminah hana rasa sakit sepat, hana mumang,
hana hoyong, hana sakit perut, hana sakit keing, hantapan lagi permoh tanya, kan keing mendang sakit, sakit. Aminah tidak. Tentram karena ni tamah-tamah Rahman pada malam ke-10 Aminah di negara Bumi Taif dan Bumi Mina sorak-sorai bergembira ria menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Malam ke-11 Aminah didengar suara daun-daun kayu di dunia, rumput-rumput yang ada di bumi membaca tasbih dan berselawat kepada Nabi. Ano-ano dan bate-bate bagi pantai membaca tasbih, baca selawat kepada Nabi, menyongsong kehadiran Nabi Muhammad. Engkau dalam laut dengan iseng yang memet-met, dari engkau yang raya sampai engkau yang halo-halo, iseng yang memet-met memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Yang terjadi malam ke-11 Rabiul Awal, malam ke-12 final. Apa yang terjadi pada malam itu? Aminah pada malam yang sedang beristirahat di dalam kamar, itu hana sakit sapat, sehat segar bugar, hana mengantuk sedikit pun. Langit bengah menjerlah tanpa awan mube beneng, lagi kaca. Abdul Muttalib sedang berada di dalam Ka'bah bermunajat. Lalu ketika Aminah duduk santai di sadidro nebak perata, gaki menjulur, rung sadidro bak binteh, dan duduk tenang dan nikmati keindahan, kenyamanan, ketentraman pada malam itu. Tiba-tiba pandangan mata Aminah menoleh ke satu sudut kamar Aminah. Bahkan secara otomatis rohnya paling kenan secara lahir, karena dia dengar suara retak, retak sabuk tamik di dalam kamar Aminah, bak sudut bak sago kamar Aminah. Rohnya perhati, kok retak, kok tiba-tiba retak tamik kamar rumah nun, retak. Merekah perlahan-lahan cerah, dehah. Kok dehah pula tamihnya? Aneh. Lalu perhati dengan yakin, keluarlah 4 orang wanita yang cukup cantik parasnya, sehingga hana rasa takut Aminah membeop karena pekan tadi dah. Tapi nyo sempat draw dalam kamar ni cerah tamai, itu bit pedraw ni nang mengerbang matahu tuan draw. Neplu bahan, neplu rajendela negro. Tapi Aminah hana roh neplu pekan cantik tatat lagi intan berlian. Ya Allah, apakah itu bidadari? Wanita pertama datang mendekat Aminah. Berbahagialah sayang, aku datang pada malam ini, perintah Allah untuk menemanimu supaya engkau tidak kesepian. Karena sebentar lagi sayang, engkau akan melahirkan kekasih Allah. Aminah negusuruh Aminah, kenalkah Tuan, siapakah aku? Tidak Tuan Putri. Siapakah Tuan? Aku adalah mayemu, Siti Hawa, istri Nabiullah Adam. Ya Allah, engkau adalah Siti Hawa. Berpelukanlah Aminah dengan neneknya, yaitu Siti Ha. Nah hebat, nasaban ngahamil orang lain. Surut urinang pertama, teka urinang kedua. Aminah sayang, aku istri Nabiullah Ibrahim. Aku datang kepadamu sayang untuk menemanimu supaya engkau tidak kesepian. Sebentar lagi permata mahkota alam semesta, kekasih Allah, Nabi penutup, akan engkau lahirkan. Sungguh sangat mulia tubuhmu wahai Aminah. Dekat indang yang keleh, Aminah, aku Asiyah binti Muzahim sayang. Pernahkah engkau mendengar Asiyah itu? Pernah Tuan. Siapa? Ayo. Benarkah engkau mendengar Asiyah itu istri Fir'aun?
Iya Tuhan, benar. Aku Asia istri Fir'aun, tapi jangan takut. Walaupun Fir'aun telah pernah menikahiku, tetapi percayalah sayang, Fir'aun tiada pernah menyentuh tubuhku. Rupanya Fir'aun yang perumoh kenyan Asia, Fir'aun hantam pernah ketemu cukai Asia. Ketika Fir'aun kaperlai kabirahi kepada Asia, Asia langsung nepinah 5 malaikat daripada tempat neganto dengan jen neperupa lagi rupa Asia. Yang kengen yang gaya Fir'aun tapi. Jadi Fir'aun gaya ngan jen. Yang kejen ke pelaku tapi bangunnya. Percayalah sayang, nanti hari kiamat aku akan dijodohkan oleh Allah menjadi istri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teka urinang yang keempat, Aminah, aku Maryam sayang, Siti Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa. Ya Allah, engkau ibunda kekasih Allah Muhammad Rasulullah, aku ibunda Rasulullah Isa. Aminah, berbahagialah sayang, sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasih Allah itu. Aku datang untuk menemanimu supaya engkau tidak kesunyian, tidak kesepian, tidak kesedihan. Selamat menikmati rahmat Allah yang sebesar-besarnya. Lalu pada malamnya Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, labbaik Allah, perintahkan kepada Malik Ridwan supaya pada malam ini dia menghias semua syurga dan membuka semua pintunya. Jangan ada satupun yang tertutup untuk menghormati kehadiran kekasihku. Jibril, labbaik Allah, perintahkan kepada Malik Ridwan supaya semua para bidadari syurga suruh berhias diri, memakai pakaian syurga, memakai cincin, gelang, dan bawa turun ke bumi di bawah komando Malik Ridwan, memenuhi ruangan Aminah untuk menyambut kekasihku malam ini. Jibril, labbaik Allah, perintahkan kepada Malik Zabaniyah malam ini supaya dia menutup semua pintu neraka, jangan ada satupun yang terbuka, untuk menghormati kekasihku yang mulia. Jibril, labbaik Allah, kumpulkan semua roh arwah para nabi dan para rasulku pada malam ini, dan kumpulkan semua para aulia-auliaku memenuhi ruangan Aminah, dan mereka berbaris rapi untuk menyambut kekasihku Muhammad yang dianya adalah cahaya di atas cahaya. Bandung-bandung para malaikat, roh arwah para nabi, dan juga para wali-wali Allah penuh memenuhi ruangan Aminah. Mereka berdiri rapi. Begitu juga para bidadari menyusun saf rapi dengan wajah yang berseri-seri, dengan hati yang riang gembira, memandang Aminah penuh cinta dan kasih sayang. Aminah melihat sekelompok manusia silih berganti datang. Manusia itu dari cahaya, lafaz lughat yang berbeda-beda memuji Allah dan menghormati Aminah. Lalu pada malamnya Aminah nekalan sebuah cincin dari cahaya berwarna putih berkilauan. Burung itu sangat cantik bentuknya. Burung itu penuh manja mendekat kepada Muhammad, kepada Aminah perlahan-lahan, lalu dengan sayapnya mengusap-ngusap tubuh Aminah. Dengan izin Allah, rahim Aminah yang dalam keadaan hamil tiba-tiba kosong. Aminah melihat yang di dalam kandungnya telah berada di luar, tetapi hanya gumpalan cahaya yang berkilau. Aminah silau mata memandang, ya Allah, apakah cahaya ini kulahirkan? Cahaya apa ini ya Allah? Silau Aminah memandang, hingga akhirnya lama kelamaan di hujung jaro Nabi.
Kemudian cahayanya dihlam oleh Nabi. Akhirnya sempurna ada Nabi dalam keadaan sujud. Ya Allah, kekasihku telah dilahirkan oleh Tuhanku. Nabi dalam keadaan sujud dengan jaran yang nemat buma, do nebab buma bersih lagi urang sedang sujud. Di tengah kelam malam, pada malam Isnain 12 Rabiul Awal, sempurna subuh, sempurna malam, sempurnalah lahirnya Rabiul Awal malam 12. Oh fajar beka jitebit cahaya, nyata Muhammad ya Rasulullah, dinanggro Mekah tanah mulia. Bak masalah Nabi Muhammad mube harum tat mube kasturi, bunda di Nabi hati sukatat nenging Muhammad, mukjizat tinggi cahaya terang bandrang di dalam nanggro, tamseban uro menan umpama, hapui di hapsi yang kafir semua, karunia Allah lengan seketika. Len apui puluhan tahun yang disemah li awak hapsi, len yang hendak sok kulen wadanya. Malamnya nepulen di Allah. Patung hertuh 60 buah yang dipajang di sekitar Kaabah, rebah patah patih, pak luyak menjungkat aku langit. Abdul Muttalib yang tengah bermunajat geger gempar, terdengar suara yang menggelegar, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lahirlah Nabi pada malamnya, yaitu Nabi Muhammad, yang Muhammadnya anu Abdullah, Abdullah anu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anu Hashim, Hashim anu Abdul Manaf, Abdul Manaf anu Qusay, Qusay anu Kilab, Kilab anu Murrah, Murrah anu Ka'ab, Ka'ab anu Lu'ay, Lu'ay anu Ghalib, Ghalib anu Fir, Fir anu Malik, Malik anu Nadar, Nadar anu Kinana, Kinana anu Khuzaimah, Khuzaimah anu Mudrikah, Mudrikah anu Ilyas, Ilyas anu Mudar, Mudar anu Nizar, Nizar anu Ma'ad, Ma'ad anu Adnan. Yang Adnannya jarak Adnan dengan Nabi 2000 tahun. Adnannya nek Nabi yang udit pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Karismatik, dipandang, terpandang, gagah, tampan, cerdas. Itulah dia Adnan nek Nabi 2000 tahun antara Adnan dengan Nabi Muhammad. Tak watilam Adnan itu anak siapa? Adnan anak Adi, Adi anak Saul, Adi anak Adri, Adri anak Mukawam, Mukawam anak Nahur, Nahur anak Tarik, Tarik anak Ya'rab, Ya'rab anak Tasjuk, Tasjuk anak Nabit, Nabit anak Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihi salam. Nyanho keturunan nah. Tak beotu Ibrahim anak sepo, Ibrahim anak Azar ataupun Tarak nama lain. Azar atau Tarak sepo anak Nahur, Nahur anak Saru, Saru anak Ra'u, Ra'u anak Falak, Falak anak Abar, Abar anak Syalak, Syalak sepana, Syalak anak Arfakhsyad, Arfakhsyad sepana, Arfakhsyad anak Sam, Sam sepana, Sam anak Nabi Nuh, Nuh sepana, Nuh anak Lamuk, Lamuk sepana, Lamuk anak Matusyalkha, Matusyalkha sepana, Matusyalkha anak Akhnuk yaitu Idris, Idris sepana anak Iyar, Iyar sepana anak Mahlail, Mahlail sepana, Mahlail anak Kinan, Kinan sepana, Kinan anak Anush, Anush sepana anak Syis, Syis sepana anak Nabiullah Adam alaihi salam.
nyanban keturunan Nabi Muhammad rubak Nabi apa bro? Adam. Salah lu dengar tak? Kak, koma yang berbahagia. Yang dengar ni? Baik pupuk kah? Yang kabel bateri. Kak, malamnya baik dapat 12. Lelah berkelam mari menjaga. Mambaro pin menjaga haji. Jangan. Kak. Jadi kak, ketika kalahir Nabi Muhammad dengan sempurna, sekonyong-konyong terdengar suara di telinga Abdul Muttalib, Tuan, pulanglah Tuan, cucu Tuan telah lahir. Agam Tuan. Apa? Cucu Tuan telah lahir. Agam cucuku. Iya, baga-baga Nuh Abdul Muttalib. Cukup senang hati lahir cucu Agam. Karena wadahnya penyulahian ini hina, malang, papa, male, rugo, aib. Yang menyulahi urina. Yang menurut paham jamu jahiliyah. Paham agama Buddha, makhluk yang sangat menjijikkan adalah wanita. Menurut paham orang Buddha, urinanya makhluk yang sangat menjijikkan. Yang pendapat awak bu, pendapat jahiliyah, nyulahian ini hina, papa, malang, male, rugo, gafian. Maka mencoba lahir som tanam laju di UDP di Puligok. Tapi lahir Nabi Muhammad mengangkat harkat martabat urinang. An-nisa'u imadul bilad, urinang tameh nanggro. Mahai urinang. Ya betul. Ipluh mayam ham menumpuk le. Puraga mesti bayi hana bayi. Tuan-tuan nampak inuhan hana tawar lo mesti bayi. Urinang yang payah tabah, yang payah tabah nyandum muhai urang urinang. Lalu kau ayah necak begitu Abdul Muttalib tu rumah nekalan cucu neka terbalut popok gurita kamu pasang kamu sebeng. Nabi telah buat dengar. Nabi Muhammad lah tu. Maka katanya sunnah sugo karu samping. Tu dengar. Nabi kadang-kadang dalam sejarah kita. Nabi kadang-kadang gelunjung, kadang-kadang bahu. Jadi anak muda yang berpanjang bahu ke ya, tapi begli. Be tupai. Nabi kadang-kadang bahu, kadang-kadang gelunjung. Sunnah berarti. Bu wangi-wangian sunnah. Bu celak sunnah. Gincu be. Ka. Sika ego sunnah. Belum. Baca Quran sunnah. Zikir sunnah. Letak sunnah Nabi menjadi puput. Sunnah Nabi yang paling raya dakwah ilallah. Sunnah Nabi yang paling ubit pinah dulu bak jalan. Gimana tajuk sunnah nalih macam. Yang pertama sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi yang dah ikut. Yang kedua sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua sunnah takririyah, pekerjaan-pekerjaan yang dikubur oleh sahabat dan Nabi tidak membantahnya. Contoh salah satu sahabat Nabi nekarang syair yang asal syairnya memuji tentang kebesaran Nabi Muhammad. Isinya kira-kira, wahai Muhammad, engkau adalah pedang dalam agamaku. Barang siapa yang mengganggu agamamu, maka dengan pedang itu akan aku hudus dia. Menang kira-kira. Ketika syairnya teruk bagulunjung Nabi, Nabi tidak marah. Dah nak detam. Bahkan hadiahlah satu rida yang bernama burda. Tidak menggaris-garis, yang burda namanya. Maka jadilah satu istilah kasidah burda.
Yang sunnah takririyah. Hana niu, hana nemari, hana nepebut, tapi nepebut dia sahabat le Nabi meridakannya. Itu sunnah takririyah. Kah? Bila kita bahas kanan, tiga bunga hari untuk. Lalu ketika Abdul Muttalib teruk kanan, Nabi nebak salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Najawab Assalamualaikum warahmatullahi. Tercengang Abdul Muttalib. Maka necok cucu ni yang lagi bulan malam belah, langsung demi masjid nepelingka Kaabah. Seraya berkata, Sallallahu alaikallahu ya Adnani, ya Mustafa, ya Safa Ar-Rahmani, alhamdulillahilladzi atani hazal ghulama taibal ardani. Rahman Allah Ta'ala untukmu cucu Adnan. Wahai Nabi pilihan Allah yang Rahman, puja-puji bagi Allah yang Maha memberikan cucu yang terbaik dan yang amat tampan. Cucu yang terbaik dan yang amat tampan. Yang syair, syair Abdul Muttalib. Tetapi seberangkat so yang ke syairnya terhindar daripada siksa kubur. Yang hikmah ini hebat. Hebat man. Kah? Gimana fenomena kehidupan Nabi ketika kecil? Beli ceritakan tentang Nabi yatim dan yatim piatu. Kaji napai malah. Dengar mau balik. Sehingga ketika usia Nabi 6 tahun meninggal mak, umur 20 meninggal ayah, 6 tahun meninggal mak, umur Nabi 8 tahun meninggal Abu Ci. Kalian dengar orang tua nyamut? Ya kan? Nepelaralah le Abu Talib sampai usia Nabi 25 tahun. Apa yang terjadi? Pekerjaan Nabi hari-hari ketika usia mereka 25 tahun, ya tung upah, ya kerja, bantu, ya gemebe kamenggo. Lalu bahasa pengurus Abdul Muttalib nemari bak cuma Nabi yang bernama Atikah. Nalun buku apa? Belum pernah pegang abang kata ada musyawarah. Get. Pun dapat buku apa? Meno Atikah. Tapi ki anik kemun katanya Muhammad. Ho siuroho daya. Sang hana layak liya gemebu kamenggo. Sebab biaya yang dijoknya han sesuai lagi dijok kan urus lain. Anu lain bang kurang dijok idawa anu tanya anak ube juk ube ikhlas. Tapi sayang Muhammad kan butuh baju baru, sepatu lagi go. Dalam pinyo ka 25 umur kaji masa tak pega persiapan tentu dah perkahwin. Menyambut lagi nyo hari-hari lu takut Muhammad hasil dah perkahwin. Mungkin bantu solusi itu apa? Mana? Dikatakan tu dengan Tuan Khadijah. Dan lebih saudara ada. Maka tapi ini mangat tak berumpuk dah perkahwin. Sang lu dengar berita Tuan Khadijah dengar kepega persiapan pegawai ini untuk barang orang Rosyam. Jadi tetap menggata talakai berterima dengan katanya untuk sebagai pegawai Tuan Khadijah ambil barang ini. Nanti kegagabi upahnya tak cok tak kebah tak celeng. So doa ketika tok masa Muhammad kena mau keluarga dia tak cok pengen untuk tablo je lameng. Jucit ayah menyemenang. Menyemenang lun beda murah tengok. Tajak laju seputnya